Kita akan lihat bagaimana tadi sudah kita lihat bersama keramahan dari Presiden Joko Widodo menyalami dan menyambut langsung dari Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin Vatikan dan juga pemimpin Gereja Katolik dan umat Katolik sedunia yang saat ini saudara tengah melakukan kunjungannya ke Indonesia. Assalamualaikum kawan-kawan, saya ingin menyampaikan opini dan pendapat saya, perspektif pandangan saya terhadap kedatangan Paus ke Indonesia. Pertama, kawan-kawan, pada prinsipnya kita tidak dilarang bermuamalah, berhubungan, berinteraksi sosial dengan siapapun. Termasuk juga berinteraksi, beramah tamah dengan orang di luar kaum muslimin. Islam dan agama yang mengajarkan sikap inklusif, ya, tidak eksklusif, tapi kita terbuka pikiran, terbuka untuk memperluas wawasan dan jaringan sosial kita kepada siapapun. Dan Nabi SAW sebagai kepala negara di Madinah waktu itu, Nabi kita Muhammad SAW menerima banyak tamu dari berbagai daerah, dari berbagai negara di luar Arab, dari berbagai agama. Dan Nabi SAW menerima tamu itu dengan sangat-sangat baik, walaupun berbeda keyakinan. Karena dalam ajaran Islam, tamu itu diperlakukan secara baik. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kemudian Nabi SAW juga menghormati pemuka-pemuka agama di luar Islam. Contoh ya, ketika Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, yaitu Herakl atau Heraklius, Nabi menuliskan tuh di suratnya itu, dari Muhammad kepada pembesar Romawi. Min Muhammad Rasulullah SAW ila Azimir Rum. Dari Muhammad, surat ini disampaikan kepada Azimir Rum. Yaitu Nabi mengatakan, memanggil Raja Romawi sebut Azim. Artinya kita tidak terlarang melanjutkan alqab, melanjutkan gelar-gelar yang mulia atau gelar-gelar yang baik bagi tokoh-tokoh masyarakat agama tertentu tidak menjadi persoalan. Apa yang kita menghormati, apa yang orang hormati. Kita menghargai tokoh, di mana tokoh itu di kalangan mereka juga dihormati, maka kita juga menghormati. Itu juga Nabi SAW bekerja sama atau meminta bantuan di saat orang-orang muslimin, sahabat di Mekah ketika itu tertindas, dan Nabi SAW percaya dengan seorang Raja Habasyah atau Raja Habasyi bernama An-Najasyi untuk memberikan suaka, karena Nabi memiliki pandangan bahwasanya Raja Najasyi yang waktu itu beragama Nasrani adalah raja yang adil dan bijaksana. Maka Nabi SAW mengirimkan beberapa orang sahabat untuk mendapatkan perlindungan dan suaka di situ. Artinya tidak ada persoalan berhubungan baik dengan tokoh-tokoh agama di luar Islam sebenarnya dalam pandangan Islam. Cuman saya punya pandangan tambahan ya, untuk poin kedua ini. Bahwasanya ketika kita tahu Sri Paus datang ke Indonesia, ya, yang menyambut itu adalah atas nama pemerintah Indonesia. Tokoh-tokoh agama yang terkait silahkan sambut dengan baik dan muliakan, dan jadikan itu momentum untuk menyampaikan aspirasi dan sikap kita sebagai warga Indonesia, sebagai muslimin Indonesia, bahwasanya kita anti yang namanya gerakan terorisme. Kita menyayangkan adanya Islamofobia di Barat. Mudah-mudahan Paus bisa menjembatani atau menyampaikan aspirasi kita ini, agar ketakutan orang-orang Barat terhadap Islam itu semakin reda, semakin hilang. Ya, kita sampaikan itu keinginan kita dan tujuan kita. Yang kedua, kita sebagai Muslim punya sikap yang tegas. Kita sampaikan kepada beliau bahwasanya kita kaum Muslimin di Indonesia, budaya ketimurannya sangat anti namanya LGBT. Itu harus ditegaskan agar kedatangan beliau tidak diboncengi oleh kepentingan-kepentingan orang-orang yang pro terhadap LGBT. Kita sampaikan di sini bukan tempatnya untuk mengkampanyekan yang namanya penyimpangan seksual, lesbian, homo, biseksual, transgender, dan lain-lain sebagainya. Kita harus punya sikap. Yang ketiga, kita sampaikan bahwasanya sangat disayangkan di Indonesia ada hukum dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, bahkan dilarang apalagi memaksakan agama.
Dan faktanya di Indonesia ada gerakan-gerakan kristenisasi dan lain sebagainya, itu disampaikan agar ke depan ada perubahan yang lebih baik. Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kita sebagai muslim yang bukan pemerintah, bukan tokoh masyarakat, bukan siapa-siapa yang langsung terjun di acara penyambutan itu juga tidak usah berlebihan dalam menyambut kedatangan beliau. Sampai bahkan ikut misa atau masuk ke gereja, di mana memasuki rumah ibadah di luar agama kita Islam itu hal yang terlarang, terutama ketika orang tersebut melakukan ibadah. Ya. Sebagian mazhab membolehkan dengan beberapa syarat. Ya, seperti mazhab Syafi'i membolehkan kalau kita diizinkan masuk. Jadi nggak boleh sembarang kita hargai rumah ibadah orang lain. Kalau ada izin boleh. Kemudian tidak ada ibadah di situ. Kemudian yang ketiga kita memiliki keperluan, ya, ada hajat sekali di situ. Ya, bahkan dalam mazhab Abu Hanifah itu hukumnya makruh yang hampir haram ketika kita memasuki rumah ibadah selain rumah ibadah umat Islam. Jangan sampai ya ada di antara kita yang begitu saking antusiasnya sehingga ketika paus datang masuk juga ke gereja, bahkan nangis di gereja. Sementara di masjid nggak nangis, di sholat nggak nangis. Ya. Paus datang kita sangat hormati beliau, tetapi ketika Pak Ustadz datang, tapi kita nggak ikut pengajiannya, tidak menghormati ulama kita sendiri umat Islam. Jadi di sini ada istilahnya introspeksi buat kita sebagai umat Islam. Poin yang keempat itu betapa kita bisa belajar dari umat Katolik, mereka punya pemimpin khusus bagi agama mereka. Sedangkan disayangkan umat Islam yang jumlahnya 2 miliar lebih, kita tidak punya satu pucuk pimpinan. Mungkin itu bisa jadi bahan renungan buat kita. Ini pandangan saya mengenai peristiwa atau kedatangan beliau. Semoga perjalanan beliau selamat dan beliau mendapatkan perlindungan dan hal-hal yang positif dari Indonesia, balik selamat ke Vatikan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.